Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari topik yang lebih penting lagi dalam materi ini, yaitu tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dapat dilihat pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas kepala daerah itu memimpin pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Memelihara Kamtibmas, menyusun dan mengajukan peraturan daerah, perda, rancangan pembangunan jangka panjang, demikian juga jangka pendek, ya. Ini kepada DPRD dan menyusun rancangan, ya, rancangan kegiatan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas, ayat 1, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, membuat perda bersama-sama, ya. Menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh daerah dan rakyat. Seperti sekarang ini sedang menghadapi bencana non-alam COVID-19. Ini termasuk keadaan mendesak. Dalam keadaan bahaya. Dijelaskan di pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, dalam keadaan bahaya, maka Presiden termasuk juga gubernur, bupati, wali kota ini juga harus mengikuti perintah dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, ya. Kalau dalam keadaan mendesak, maka dia ikut serta juga menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, yang dibutuhkan oleh rakyat. Apalagi dalam keadaan emergensi, darurat. Itu pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, lihat. Kegentingan yang memaksa, keadaan darurat sipil, darurat militer, darurat perang, dan sebagainya, ya, ini harus diselesaikan juga. Dan membuat perpu, ya, membuat perpu. Kemudian melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga wakil kepala daerah, pasal 66, wakil kepala daerah mempunyai tugas dalam membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi perangkat daerah, kabupaten atau kota atau desa bagi wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. Ini membantu kalau di gubernuran ya membantu gubernur, ya kan. Di kota ya membantu wali kota, kabupaten membantu bupati, ya. Seiring sejalan, jadi di sini harus mengikuti aturan. Kemudian fungsi DPR atau DPRD. Fungsi DPR pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 memiliki fungsi legislasi
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kalau DPR bersama Presiden itu membuat rancangan perundang-undangan. Sekarang lagi heboh ya, undang-undang Omnibus Law, apa namanya itu, undang-undang cipta kerja ya. Kenapa terjadi begini keadaannya? Silakan Anda nanti bisa diskusi kita ya. Kenapa bisa terjadi demikian dalam membuat undang-undang ini? Di mana letak kekurangannya dan kesalahannya? Ini DPR pusat. Walaupun DPR pusat itu kan ada akibat juga ke daerah ya. Dari daerah-daerah semuanya. Fungsi anggaran, ya ini mengesahkan anggaran bagaimana? Ini bersama eksekutif. Kalau DPR pusat ya bersama Presiden, kemudian Gubernur, DPRD, kota dan kabupaten. Ini DPRD mengurusi mengesahkan anggaran pembelanjaan. Daerah ya atau negara kalau di pusat. Dan fungsi pengawasan. Nah ini ada mengawasi juga eksekutif. Jika eksekutifnya melanggar konstitusi atau menyalahgunakan kewenangannya. Pembentukan perda provinsi. Nah ini bersama gubernur. Ya. Kalau di kota ya bersama bupati. Wali kota. Maaf. Kalau di kabupaten bupati. Termasuk juga artinya pengesahan anggaran dan meliputi pengawasan pembangunan yang ada di daerah. Ya. Adapun selanjutnya Anda nanti bisa membuka UBLF ya kaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Itu sudah lebih luas, lebih gamblang lagi dijelaskan di sana. Untuk pengantar ini dicukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.